Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Dokter yang Beruntung, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 dan chapter 4. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita ini dimulai dengan Raimon selalu direndahkan oleh orang lain. Raimon berkata di dalam hati, "Aku manusia rendahan. Aku terlahir dari seseorang bangsawan sejati. Aku adalah anak haram yang menjijikkan. Aku, yang dicela oleh semua orang yang mempunyai satu kemampuan. Yaitu kemampuan healing. Ini adalah berkat kekuatan dari surga, satu-satunya yang mengasihani mereka yang menderita, penuh dengan penyakit. Mereka yang bisa menyembuhkan dipanggil healer. Healer? Mereka diperlakukan dengan baik dan hidup dengan kehormatan serta kemakmuran. Tidak peduli apapun status mereka. Satu-satunya jalan untukku, anak haram menjijikkan, untuk diakui adalah menjadi seorang healer. Aku berusaha keras, serta belajar siang dan malam. Tapi aku adalah healer yang menyedihkan. Seseorang yang tidak bisa mendapatkan kemampuan dengan usaha sendiri. Aku tidak bisa lolos menjadi anak magang, bahkan setelah 5 tahun. Sekarang, aku hanya bisa melakukan pekerjaan bersih-bersih untuk healer lainnya. Tapi suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Raimon yang sedang beristirahat dari kegiatannya bersih-bersih, tiba-tiba dari belakangnya muncul sebuah kotak cahaya. Menyadari hal itu, Raimon pun terkejut sampai dirinya terjatuh. Kotak cahaya itu adalah sebuah panel sistem. Panel sistem itu berisi, "Kamu telah bangkit sebagai player, kelas ahli bedah." Melihat isi panel itu, Raimon yang kebingungan pun berkata di dalam hati, "Apa ini? Apa aku berhalusinasi karena bekerja berlebihan? Ahli bedah, ini pertama kalinya aku melihat kata itu. Kalau benar halusinasi, kenapa tidak muncul cara untuk mendapatkan uang saja?" Setelah selesai mengatakan itu, tiba-tiba Raimon berpindah ke lokasi yang asing, dan pakaiannya pun berubah menjadi pakaian orang yang ingin melakukan sebuah operasi. Raimon yang menyadari hal itu pun terkejut. Lalu, terdengar suara orang yang berkata, "Bagaimana tanda vitalnya? Ada terlalu banyak pendarahan. Cepatlah, dan transfusikan darah." Suara itu berasal dari ruangan tempat Raimon berada, yang dimana, ruangan itu adalah sebuah ruang operasi. Melihat hal itu, Raimon berkata di dalam hati, Apa yang terjadi?" Kemudian, operasi di ruangan itu pun terus berlangsung. Dokter pun berkata kepada asisten perawatnya, "Gandakan jumlah injeksinya." Mendengar perkataan dokter itu, perawat itu pun berkata, "Iya, dokter." Raimon yang berada di situ pun hanya terdiam dan berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya aku mendengar istilah ini, tapi aku tahu apa maksud mereka. Apa itu artinya vital, gunting medis, dan injeksi? Mengapa kedua tanganku harus berada di atas pinggang? Kenapa aku bisa tahu hal ini? Aku adalah healer sekarang. Tidak, seorang dokter. Apa yang kulihat sekarang ini adalah operasi sedang dilakukan pada pasien dengan limpa yang pecah. Splenektomi. Pasien ini adalah seseorang yang tidak bisa kutolong dengan heal yang kupelajari. Tapi dengan prosedur medis yang kulihat sekarang, aku bisa." Tiba-tiba, Raimon pun kembali tersadarkan dan kembali ke tempat awal dirinya berada. Setelah sadar, Raimon berkata di dalam hati, "Apa itu? Operasi yang dilakukan dengan cara membuka perut pasien. Aku tidak pernah mendengar perawatan seperti itu sebelumnya. Ini adalah perawatan yang tidak masuk akal." Setelah berpikir seperti itu, Raimon pun berkata, "Haha, aku yakin kalau itu hanya mimpi konyol. Aku mendapat mimpi paling konyol karena bekerja berlebihan." Setelah mengatakan itu, Raimon pun membantah perkataannya sendiri dengan berkata di dalam hati, "Tidak, itu bukan. Walaupun aku tidak tahu alasannya, otakku secara naluri mengerti itu. Itu lebih luar biasa dibanding heal. Dan itu adalah metode perawatan yang handal. Pasien di benua Laipentaina yang tidak bisa tertolong hanya dengan heal. Aku bisa menolong mereka semua dengan pengobatan yang baru kulihat. Tapi, apa yang terjadi padaku?" Kemudian, panel sistem pun kembali muncul. Panel itu berisi, "Selamat kebangkitan sebagai player. Kelas playermu adalah ahli bedah, job rank triple S. Tolong cek jendela statusmu." Melihat hal itu, Raimon terkejut dan berkata di dalam hati, "Jendela status." Raimon pun mengecek jendela status miliknya, dan panel sistem pun menunjukkan status yang dimiliki Raimon saat ini. Lalu, panel sistem lainnya pun muncul yang berisi, Academic Skill, Surgery, D. General Surgery, C. Basic Surgery, C.
Medical Botany, S. Endemic Pathology, A. Attribute Skill. Iron Heart, D. Secondary Skill. Non. Terdapat banyak batasan pada kemampuan pembedahan karena level player rendah. Rawat pasien dan dapatkan experience point. Kamu dapat mengalami perkembangan tanpa batas bersama dengan levelmu. Melihat hal itu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang aku yakin adalah sebuah keajaiban yang mustahil baru saja terjadi. Pada saat berpikir seperti itu, seseorang pun mendobrak paksa pintu ruangan tempat Raymond berada dan masuk sambil berkata dengan ekspresi marah. Kau sialan menyedihkan. Sampai kapan kau merangkak ke sana seperti itu? Melihat kedatangan pria itu, Raymond pun langsung bergegas bangkit sambil berkata. Aku minta maaf. Aku berencana untuk pergi sekarang. Pria itu pun dengan kasar membuang pakaian kotor ke atas kepala Raymond sambil berkata. Tidak, kau tidak perlu. Karena kau cocok berada di sini dengan sampah kotor. Dengan bakat yang bahkan di bawah ranking F. Bukankah hanya itu yang bisa kau lakukan di klinik belan yang terkenal ini? Mendengar keributan dari ruangan itu, para healer lainnya pun mengintip ke dalam dan berkata. Baunya busuk. Sialan menyedihkan itu masih belum pergi. Dia sama sekali tidak tahu diri, sampai kapan dia pergi dari klinik kita. Mendengar perkataan hinaan mereka cukup keras. Salah satu healer pun berkata, kecilkan suaramu, hati-hati. Apa yang akan kau lakukan jika orang itu mendengar cemoohanmu? Mendengar perkataan itu, salah satu healer wanita pun berkata, dan bagaimana jika dia dengar, lagian dia cuman anak haram. Alasan kenapa dia ada di klinik terkenal ini karena orang itu. Tapi orang Tiu juga bilang kalau dia adalah anak mereka saat di depan umum. Dia tidak peduli. Lalu, seseorang pun kembali berkata, kau tidak tahu, dia mungkin mengharapkan orang ini untuk mati saja. Mendengar hinaan yang terus masuk ke dalam kuping Raymond. Raymond hanya bisa diam. Lalu, seseorang pun datang dan berkata kepada Raymond. Hei Lemon, pemimpin healer Lungs memanggilmu. Mendengar perkataan pria itu, Raymond pun terkejut dan berkata. Pemimpin healer. Lalu beberapa saat kemudian, di ruangan kepala healer. Lungs yang sedang duduk melihat kedatangan Raymond pun berkata. Selamat datang, senior. Raymond pun memberi hormat kepada Lungs sambil berkata. Aku bertemu dengan pemimpin healer. Kemudian, Lungs pun berkata. Ini sudah 5 tahun sejak senior menjadi anak magang. Biasanya cuma butuh 2 tahun untuk menyelesaikan magang, tapi senior butuh waktu 5 tahun. Mendengar perkataan Lungs, Raymond pun menjawab dengan nada ketakutan. Iya, itu benar. Lungs pun kembali berkata, dan aku, yang datang setahun setelahmu, senior. Naik jadi healer tinggi ranking B. Dan sekarang menjadi chief healer. Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, itu karena kau punya kemampuan yang hebat, tidak sepertiku. Mendengar perkataan Raymond, Lungs pun berkata, itu benar. Healer resmi yang lain dan aku telah memutuskan kalau kau tidak akan pernah menjadi seorang healer dengan kemampuan menyedihkan itu. Mulai hari ini, kita mencabut kualifikasimu sebagai anak magang. Berhentilah menjadi anak magang dan tinggalkan klinik. Raymond yang mendengar perkataan Lungs pun terkejut. Lalu, Raymond pun bersujud ke Lungs dan memohon dengan berkata, tolong pikirkan ini sekali lagi. Melihat hal itu, Lungs berkata, kita sudah memutuskan ini setelah cukup mendiskusikannya. Kalau bukan karena orang tuamu, orang tidak berguna sepertimu akan dikeluarkan kurang dari setahun. Sejujurnya, 5 tahun adalah waktu yang lama. Raymond yang sedang bersujud itu pun berkata di dalam hati. Apa yang harus kulakukan? Healer adalah satu-satunya pekerjaan sukses yang bisa kulakukan sebagai anak haram. Jika aku dikeluarkan dari sini, aku tidak bisa diakui sebagai healer resmi. Tiba-tiba, panel sistem pun muncul. Panel sistem itu berisi. Kamu bisa merawat pasien melalui operasi. Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati. Operasi, aku bisa merawat pasien dengan metode itu. Ya, itu mungkin. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun berkata kepada Lungs dengan nada tegas. Aku akan membuktikan kalau aku bisa merawat pasien. Mendengar perkataan Raymond, Lungs pun bertanya. Bagaimana? Raymond menjawab, jika kau memberikan pasien padaku, aku akan merawat pasien itu. Tolong beri aku satu kesempatan. Setelah mengatakan itu, Raymond berkata di dalam hati. Meskipun penyembuhanku di bawah peringkat F, dan aku yang paling tidak berkemampuan, dengan pengetahuan tentang medis di kepalaku, aku juga bisa menjadi healer. Mendengar perkataan Raymond, Lungs pun berkata, kau pasti berpikir bahwa merawat pasien adalah permainan anak-anak. Baiklah, kebetulan kami punya pasien yang cocok untukmu. Jika kau bisa sukses merawat pasien ini,
Aku tidak akan mengeluarkanmu. Langs pun memberikan dokumen pasien kepada Raymond. Raymond yang mendengar perkataan Langs itu pun menjadi gembira. Raymond pun menerima dokumen itu sambil berkata, "Terima kasih." Setelah menerima itu, Raymond pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, di jalan Ranken, Raymond yang sedang berjalan menuju ke rumah pasiennya itu pun berkata di dalam hati, "Bisakah aku melakukan ini?" Setelah berjalan cukup lama, Raymond pun telah sampai ke depan rumah pasiennya itu. Raymond pun mengetuk pintu rumah itu, dan setelah itu berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya aku merawat pasien. Jika aku gagal, aku jelas akan dikeluarkan. Aku tidak dapat menghabiskan waktuku sebagai anak magang. Dan aku akan kehilangan kesempatan mengambil tes sertifikasi, dan menjadi dokter tidak resmi yang tidak akan dikenal selama hidupku. Aku mungkin akan langsung dikirim ke penjara jika aku dilaporkan merawat pasien." Kemudian, pintu rumah itu pun terbuka dengan sangat keras sehingga pintu itu hampir mengenai wajah Raymond. Raymond pun terjatuh karena menghindari pintu itu sehingga dokumen yang dibawanya berserakan. Bocil yang membuka pintu tadi itu pun bertanya kepada Raymond, "Astaga, siapa kau?" Raymond pun menjawab, "Halo, aku." Belum selesai Raymond berbicara, bocil yang melihat dokumen Raymond yang berserakan itu pun menyadari sesuatu. Bocil itu pun langsung berlari ke arah Raymond dan berkata, "Apa kau datang dari klinik Belan?" Bocil itu pun memanggil ibunya yang berada di dalam rumah dan berkata, "Ibu, ibu, seorang dokter datang." Mendengar perkataan bocil itu, ibunya pun mengintip dan berkata, "Apa? Benarkah?" Setelah melihat keberadaan Raymond, ibu bocil itu pun terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, dia benar-benar di sini." Raymond pun dengan sigap menyusun dokumennya dan berdiri tegap. Raymond berkata, "Halo." Ibu bocil itu pun menyuruh Raymond masuk dan berkata, "Terima kasih telah datang, Hilaire. Tolong cepat masuk." Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, "Aku bukan Hilaire, aku seorang anak magang." Sang ibu itu pun berkata sambil menggenggam tangan Raymond, "Aku tidak peduli kau anak magang atau seorang Hilaire, tolong selamatkan suamiku. Klinik bilang kami tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan, jadi mereka tidak melakukan apapun padanya. Aku berada di situasi di mana aku harus melihat suamiku meninggal tanpa dapat melakukan apapun." Mendengar perkataan ibu itu, Raymond pun mengecek dokumen pasien miliknya dan berkata di dalam hati, "Sepertinya di bagian pantat ada beberapa infeksi. Ini penyakit sulit yang perlu setidaknya heal rank B. Tidak mungkin keluarga miskin akan memiliki uang untuk menyewa healer rank tinggi. Keluarganya mungkin akan melihatnya meninggal tanpa mendapat perawatan yang layak. Sama seperti saat aku masih muda." Raymond pun mengingat masa lalu yang kelam dari dirinya pada saat masih kecil. Raymond kecil yang berada di depan pintu itu berkata, "Tolong bantu aku. Aku akan melakukan apapun agar mendapat uang untuk membayar kekuranganku sekarang. Tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ayahku." Setelah mengingat kejadian menyedihkan dirinya itu, Raymond pun berkata kepada keluarga pasiennya itu, "Ah, di mana pasiennya?" Ibu bocil itu berkata, "Lewat sini, tolong." Pada saat ingin masuk ke dalam rumah, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Kamu telah mengajukan diri merawat pasien. Kamu telah diberi bonus spesial. Kamu mendapatkan 5 poin skill." Melihat hal itu, Raymond yang kebingungan pun berkata di dalam hati, "Poin skill." Panel sistem pun menunjukkan penjelasan dari poin skill. Panel itu berisi, "Poin skill. Kamu mendapat poin skill saat mendapat pencapaian spesial dan menyelesaikan misi. Kau dapat mengumpulkan poin untuk membeli skill yang dapat membantumu merawat pasien." Melihat hal itu, Raymond kembali berkata di dalam hati, "Oh, ada penjelasan tentang ini." Kemudian, misi Raymond pun telah ditambahkan ke dalam panel sistem miliknya. Panel sistem misinya itu berisi, misi perawatan medis. Misi dadakan diberikan. Deskripsi misi, rawat pasien pertamamu. Rang teknik medis setengah pisau bedah. Kesulitan rendah kondisi. Penyelesaian, rawat pasien pertamamu. Hadiah, bonus naik level dan 10 poin skill. Membaca misi di panel sistemnya, Raymond pun berkata di dalam hati, "Rawat pasien pertamaku. Benar, dia pasien pertamaku. Meski aku datang ke sini karena aku tidak ingin dikeluarkan dari klinik. Tapi tetap saja, aku ingin menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Aku mungkin dapat melakukan ini. Karena aku tidak hanya punya skill heal, aku juga memiliki pengetahuan ahli operasi." Pada saat Raymond telah masuk ke dalam, sang bocil itu pun berlari menghampiri ayahnya yang sedang terbaring lemas dan berkata, Ayah akan baik-baik saja sekarang, sang healer telah datang." Lalu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Meski levelku masih rendah dan terdapat batasan, jika aku naik level,
aku akan mendapat skill yang lebih baik. Dan jika aku merawat pasien, aku juga akan menjadi healer yang luar biasa. Dan dapat dengan bangga mendapat pengakuan dari orang lain. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menyapa pasiennya dengan berkata, "Halo, aku dari klinik Belan." Menghirup bau yang menyengat yang berasal dari pasien. Raymond pun mendekati pasien itu sambil berkata di dalam hati, "Bau yang menjijikkan, aku tidak bisa bernafas. Jadi, apa yang perlu kulakukan saat pertama kali bertemu pasien? Aku tidak dapat mengingat apapun, aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus tetap tenang." Tiba-tiba, panel sistem pun kembali muncul yang berisi. Skill pasif Hati Baja telah terbentuk. Hati Baja, skill pasif ranking legendari keahlian, D. Dengan kebulatan tekad sekuat baja, kau dapat memiliki kemauan yang kokoh, kau dapat mengoptimalkan situasi bagaimanapun keadaan pasien. Keahlianmu rendah Hati Baja tidak stabil, untuk mendapat tekad dan kemauan yang sempurna, tolong tingkatkan keahlianmu. Skill pasif dari Raymond pun telah aktif, Raymond yang menyadari hal itu berkata di dalam hati. Detak jantungku semakin tenang. Setelah itu, Raymond pun bertanya kepada sang istri dari pasiennya itu. Di mana area yang bermasalah pada pasien? Sang ibu pun menjawab. Ada beberapa bisul di bagian pantatnya. Dan mulai membengkak tidak mereda. Dia juga mulai demam, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bangun sama sekali. Mendengar perkataan ibu itu, Raymond berkata di dalam hati. Kita harus cepat, semua pekerjaan telah dihentikan. Aku akan mengecek tekanan darahnya, detak jantung, dan tingkat pernafasan. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun memegang tangan pasiennya itu sambil berkata, "Biarkan aku melihatnya." Setelah mengecek nadi dari sang pasien, Raymond berkata di dalam hati. Untungnya, dia belum membusuk. Jika aku segera merawatnya, dia akan diselamatkan. Lalu, Raymond pun berkata kepada sang ibu, "Aku sekarang akan memeriksa di mana bisulnya timbul." Mendengar perkataan itu, sang ibu menjawab, "Baiklah." Sang ibu pun menunjukkan bisul pantat dari sang pasien kepada Raymond. Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, akan bermasalah jika menggunakan heal untuk ini. Ini adalah salah satu penyakit dasar dari sudut pandang medis. Lalu, sang ibu pun bertanya kepada Raymond, bisakah dia disembuhkan, healer? Klinik bilang dia terlalu sakit, jadi hanya healer ranking tinggi yang dapat memberikan kesempatan bertahan. Raymond menjawab, iya, dia bisa disembuhkan. Mendengar jawaban Raymond, sang ibu berkata, benarkah? Tapi, aku akan butuh bantuan kalian berdua. Tolong beritahu kami apa yang perlu dilakukan, kami akan melakukan apapun. Raymond pun memberikan perintah kepada sang ibu dan berkata, tolong siapkan air bersih yang mendidih. Air itu perlu didinginkan setelah mendidih selama mungkin. Mendengar perkataan Raymond, sang ibu berkata, baiklah, akan kusiapkan sekarang. Lalu, Raymond kembali berkata, dan juga, tolong siapkan pisau yang bersih dan tajam. Mendengar perkataan Raymond, sang ibu pun terkejut dan bertanya, sebuah pisau. Raymond menjawab, oh iya, tolong panaskan dengan air. Sang ibu yang kebingungan itu pun bertanya, pengobatan macam apa yang kau lakukan? Raymond menjawab, aku akan melakukan operasi. Mendengar jawaban dari Raymond, sang anak pun bertanya kepada sang ibu dengan berbisik. Apa itu operasi? Sang ibu pun menjawab, aku tidak yakin, aku juga belum pernah mendengar itu sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah peralatan Raymond telah disiapkan, Raymond pun memulai operasinya dengan menyentuh bisul pantat pasiennya itu dengan pisau yang sangat tajam. Melihat hal itu, sang ibu pun langsung ketakutan, sang ibu pun menahan tangan Raymond sambil berkata, healer, apa yang sekarang kau lakukan? Sang istri pasien pun menahan tangan Raymond dan bertanya dengan wajah panik. Healer, apa yang kau lakukan? Raymond menjawab, aku mencoba menyembuhkan dia. Mendengar jawaban dari Raymond, sang istri pasien kembali bertanya, mengapa kau menggunakan pisau untuk memotong dagingnya? Kau harusnya menggunakan heal. Melihat sang istri sangat khawatir, Raymond pun berkata, Nyonya, aku tentu saja sedang menyelamatkan dia, jadi percayakan saja padaku. Aku jamin suamimu bisa tertawa bersama lagi dengan putrimu. Mendengar perkataan dari Raymond, sang istri pun mulai tenang dan perlahan melepaskan tangan Raymond. Raymond pun melanjutkan operasi bisulnya kepada pasien sambil berkata di dalam hati. Aku tidak boleh buat kesalahan, aku harus berhasil. Kepala yang dingin, tapi hati yang penuh gairah. Dalam pengetahuan medis umum, itulah jenis pola pikir yang harus dimiliki seorang dokter. Dengan pengetahuan bedah yang aku miliki seperti eksklusi abses pada level ini. Sangat sederhana hingga orang akan malu menyebutnya operasi.
Kemudian, Raymond pun memotong bisul pantat dari pasien itu menggunakan pisaunya. Pada saat bisul itu tersayat pisau, bisul itu pun mengeluarkan nanah yang sangat banyak. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi jijik. Akan tetapi, Raymond tetap melanjutkan operasi bisul pantat kepada pasiennya. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Tenangkan dirimu, Raymond. Ikuti saja pengetahuan operasi milikmu. Gunakan kain bersih untuk membersihkan semua nanah, lalu gunakan air bersih yang direbus untuk membersihkan bagian dalam abses. Hingga tidak terlihat lagi nanah. Kemudian gunakan pisau, untuk memotong semua jaringan yang mati." Setelah melakukan prosedur operasi bisul pantat sang pasien, Raymond pun berkata di dalam hati, "Selesai, aku sudah selesai dengan bagian dalam tempat nanah membusuk. Terakhir, akan kugunakan potion yang terbuat dari tanaman obat, yang memiliki sifat antibiotik alami pada luka." Setelah memberikan obat terakhir, Raymond pun berkata kepada keluarganya. Selesai. Mendengar hal itu, sang anak dan sang istri pun terlihat bahagia. Sang istri pun bertanya kepada Raymond, "Apa semuanya berjalan lancar?" Raymond pun menjawab, "Anda bisa memeriksanya sendiri." Sang istri pun duduk di samping suaminya untuk mengecek keadaannya. Beberapa saat kemudian, sang suami pun sadar dan melihat ke arah istrinya sambil berkata, "Sayang." Melihat sang suami akhirnya sadar, anak dan istri dari pasien itu pun terlihat nangis terharu. Sang istri bertanya, "Sayang, kamu sudah bangun?" Lalu, Raymond yang melihat pasien sudah sadar itu pun berkata kepada sang istri, "Aku akan memeriksa demamnya." Sang istri pun menjawab, "Baik." Setelah melakukan pengecekan demam, Raymond pun berkata, "Sepertinya demamnya sudah benar-benar hilang. Dia akan sembuh total dalam beberapa hari." Mendengar perkataan Raymond, sang istri pasien pun berterima kasih kepada Raymond dengan berkata sambil nangis, "Terima kasih banyak, aku tidak tahu bagaimana mengungkap betapa bersyukurnya kami." Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Sang istri pun kembali berkata, "Tidak demikian, tidak ada yang merawat dia seperti dirimu. Anda belum tahu sudah berapa banyak klinik yang kudatangi sejauh ini. Mereka semua hanya bilang pada kami bahwa kami tidak punya cukup uang dan bahkan tidak melihat dia sama sekali. Terima kasih, berkatmu aku tidak kehilangan suamiku. Anda adalah penyelamat keluarga kami." Melihat keluarga mereka kembali bahagia, Raymond pun tersenyum bangga. Tiba-tiba, bocil itu pun berlari ke arah Raymond dan memeluknya. Raymond yang menerima pelukan dan ucapan terima kasih dari keluarga tersebut, Raymond berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya ada yang berterima kasih kepadaku. Ini, pasti menyenangkan merawat pasien." Iya. Raymond pun kembali memeluk bocil tersebut. Kemudian, setelah Raymond kembali ke klinik, Raymond pun melaporkan keadaan pasien yang sudah dirawat olehnya. Mendengar laporan dari Raymond, Lance pun terkejut dan berkata, "Kau menyembuhkan pasien, jangan buat kebohongan konyol macam itu. Gimana bisa kau melakukannya dengan kekuatan penyembuh menyedihkan milikmu?" Mendengar perkataan Lance, Raymond berkata di dalam hati, "Tidak heran jika dia tidak percaya, karena ini bukan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan olehku yang bahkan bukan healer peringkat F. Heal bukanlah kekuatan maha kuasa yang bisa sembuhkan semua penyakit hanya dengan meletakkan satu tangan pada pasien. Di Laipentina, heal adalah peningkat vitalitas. Dengan meningkatkan vitalitas, beberapa efek penyembuhan yang bermanfaat akan terjadi terhadap berbagai penyakit, tapi aku juga tidak berguna terhadap banyak penyakit lainnya. Contohnya nanah yang aku rawat di pasien tadi. Percuma saja, tidak peduli berapa banyak heal yang digunakan. Kecuali nanah di dalam abses dikeluarkan. Bukan hanya nanah di pantat, ada terlalu banyak masalah dengan metode pengobatan di Laipentina. Pasti karena mereka tidak meneliti metode pengobatan dengan benar karena ketergantungan mereka pada heal." Kemudian, Lance pun berkata kepada Raymond, "Aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Kalau kau bohong, bersiaplah untuk akibatnya." Lance pun keluar dari ruangan itu untuk mengecek kebenaran dari perkataan Raymond. Setelah Lance pergi, Raymond pun menenangkan dirinya sambil berkata di dalam hati, "Jangan takut, aku tidak melakukan hal yang salah." Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah menyelesaikan quest. Anda mendapatkan hadiah. Anda telah naik level. Anda mendapatkan 10 poin skill. Naik level. Saat Anda mendapatkan XP, Anda akan naik level. Saat naik level, Anda bisa meningkatkan stat Anda. Saat mencapai level 40, Anda bisa meningkatkan ranking Anda. Kelas, Ahli Bedah, SSS. Rank kelas, Rocky Resident." Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, "Apa rank itu naik ketika aku naik level? Dari Rocky Resident menjadi Train Resident. Kalau begitu,
Karena aku seorang penduduk. Ketika aku naik banyak level di masa depan, aku bisa jadi seorang spesialis dan bahkan seorang profesor. Bisakah aku meningkatkannya dengan arah ini? Lalu, pemberitahuan sistem kembali muncul yang berisi. Anda telah mendapatkan bonus khusus untuk memperingati perawatan pasien pertama Anda. Level Anda telah meningkat. Lalu, panel sistem status Raymond pun muncul untuk memperlihatkan peningkatan dirinya. Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati. Sisa poin stat, apa aku dapat satu stat tambahan setiap kali naik level? Tapi angka macam apa ini? Sensei, ini pasti sesuatu yang membantu dalam pembedahan. Intelligence kelihatannya kemampuan untuk menggunakan otakku. Lalu, apa tanda tanya ini? Aku akan taruh 2 poin stat ke Sense. Aku baru saja mengalami kesulitan ketika tanganku tidak bergerak seperti yang kuinginkan selama operasi abses. Jika aku naik level seperti ini, aku perlahan bisa menjadi healer yang luar biasa. Meski aku, orang yang memiliki bakat buruk yang bahkan bukan peringkat F, bisa mendaki lebih tinggi, aku bisa menjadi healer terbaik pada akhirnya. Raymond yang memikirkan hal itu pun tersenyum-senyum sendiri. Tiba-tiba, Lance yang baru saja kembali itu pun membuka pintu ruangan itu. Lance pun berkata kepada Raymond, "Kau sangat beruntung, tak kusangka pasiennya akan sembuh sendiri. Karena aku sudah berjanji, akan aku beri kau kesempatan." Setelah mengatakan itu, Lance pun membawa Raymond ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat stasiun bantuan medis. Lance pun berkata, "Akan kuberikan kau 15 hari untuk membuktikan dirimu di stasiun bantuan medis. Kau tidak harus mengandalkan keberuntunganmu kali ini." Raymond yang mendengar perkataan Lance pun berkata di dalam hati, "Aku perlu pasien untuk naik level, baguslah aku bisa datang ke sini. Karena ini adalah tempat terdekat dengan ruang gawat darurat untuk menggunakan pengetahuan medis." Masalahnya adalah, setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menundukkan kepalanya sambil berkata kepada healer-healer lain. "Aku dalam bimbinganmu, aku Raymond, yang baru bergabung ke stasiun medis baru." Pada saat menundukkan kepalanya, seorang healer pun mendorong Raymond dari belakang sambil berkata, "Kau menghalangi jalan, minggir sana." Raymond pun terjatuh akibat dorongan dari healer itu. Pada saat Raymond terjatuh, para healer lain pun menatap sinis ke arah Raymond sambil berkata, "Merawat pasien, kekuatan healing dia bahkan bukan peringkat F. Kenapa dia mengintai di sekitar stasiun medis? Bukankah dia diusir?" Lalu, seseorang healer pun menyampaikan sebuah kain lap dan berkata kepada Raymond, "Berhenti mengintai orang tua dan lakukan ini sebagai gantinya." Mendengar perkataan mereka, Raymond berkata di dalam hati, "Aku ragu tempat ini akan memberikan aku kesempatan untuk merawat pasien. Jika aku tidak bisa merawat pasien dalam 15 hari, magang aku akan dibuang lagi. Aku harus lakukan sesuatu soal ini. Kalau seperti ini, tidak akan cuma 2 minggu. Tapi lebih dari setahun untukku menemui pasien lain. Dibanding menunggu apel terjatuh dari pohon, aku harus memetiknya sendiri." Setelah itu, Raymond pun melihat ke arah seorang healer yang bernama Hansen. Hansen pun sedang membersihkan ruangan. Raymond pun berkata di dalam hati, dia adalah siswa dengan ranking C yang tidak menonjol juga tidak buruk-buruk amat. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun merebut sapu yang dipegang oleh Hansen dan berkata, "Hansen, bukankah kamu lelah?" Menyadari sapunya direbut oleh Raymond, Hansen pun terkejut dan bertanya, "Ah, senior, ada apa?" Melihat Hansen yang panik, Raymond pun berkata di dalam hati, dia merasa tidak nyaman denganku seperti yang lainnya, tapi setidaknya dia adalah siswa paling baik yang bekerja di pos ini. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Hansen. "Kamu terlihat sibuk. Bisakah aku menggantikanmu untuk bersih-bersih mulai sekarang?" Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun terkejut dan bertanya, "Hah? Serius?" Raymond menjawab, "Aku merasa buruk karena tidak ngapa-ngapain sementara kamu terlihat sangat sibuk." Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun berkata, "Aku sangat menghargai kalau senior mau melakukannya, tapi..." Belum siap Hansen berbicara, Raymond pun memotong perkataannya dengan berkata, "Saat para healer tidak terlihat di sini, aku akan merawat pasien juga. Seperti melilitkan perban atau memoleskan obat-obatan herbal." Mendengar perkataan Raymond, Hansen pun berkata di dalam hati, para senior lainnya pasti akan sangat marah jika tahu bahwa Raymond merawat para pasien. Raymond pun kembali berkata kepada Hansen, "Para healer lebih seiring berada di kantor dan hanya berkunjung ketika ada pasien baru, jadi takkan ada yang tahu." Mendengar bujukan dari Raymond, Hansen pun masih merasa ragu dengan berkata, "Itu memang benar, tapi..." Melihat Hansen ragu, Raymond pun berkata dengan nada kecewa,
Ya kalau kamu keberatan, pura-pura saja aku tidak pernah mengatakan itu. Mendengar perkataan kecewa Raymond, Hansen pun dengan cepat berkata, "Tidak, kamu benar-benar akan melakukannya sendiri kan?" Setelah mengatakan itu, Hansen pun berkata di dalam hati, "Melakukan bersih-bersih di pos ini adalah yang tersulit, jadi akan lebih mudah kalau tidak kebagian tugas itu." Raymond pun menjawab dengan wajah tersenyum, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Selanjutnya adalah menaikkan level." Lalu, beberapa saat kemudian, Raymond pun sedang melayani pasien yang datang ke tempat itu. Raymond yang telah selesai melayani pasien akan mendapatkan XP untuk meningkatkan levelnya dan mendapatkan sebuah poin ketika menyelesaikan tugasnya. Raymond pun berkata di dalam hati, "Itu memberiku 1 poin hanya karena tugas ringan. Uang yang disimpan adalah uang yang diperoleh. Sudah 3 hari sejak aku datang ke sini, pos pertolongan pertama. Aku akan gunakan sisa statku pada sensku, semakin tajam inderaku, makin aku akan menjadi ahli bedah lebih baik lagi." Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda sudah mencapai level 4. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Kalau aku terus mengumpulkan poin XP ku terus seperti ini, aku akan menjadi healer terbaik suatu saat nanti kan. Aku akan bisa tinggal di rumah yang megah dan mewah saat menjadi healer terbaik nantinya. Aku akan punya mansion tingkat 5 dengan lantai marmer, memakan stik lesat, dan minum wine paling berkualitas sebelum tidur. Aku tidak akan membuat diriku berada di situasi tidak beruntung karena uang lagi. Aku takkan diperlakukan lebih buruk dari para pelayan. Meskipun terlahir dalam keluarga bangsawan, aku takkan tinggal di tempat terpencil di dalam rumah paling mewah." Tiba-tiba, Raymond yang sedang melamun itu pun ditegur oleh pasiennya dengan berkata, "Kamu juga bisa berdiri tegak melakukannya." Mendengar perkataan itu, Raymond pun langsung tersadar dan berkata, "Ah, saya baik-baik saja. Anda akan segera membaik karena saya sudah memoleskan obatnya." Lalu, sang pasien pun kembali berkata kepada Raymond dengan wajah penuh senyuman, "Kamu ini tampan dan baik juga. Aku sudah bertemu banyak healer, tapi hanya kamulah yang paling baik." Mendengar perkataan sang pasien, Raymond menjawab, "Tidak, tentu saja saya harus bersikap baik. Itu hal yang mengesalkan ketika sakit dan diperlakukan dengan dingin." Setelah mengatakan itu, Raymond yang mengingat masa lalunya pun berkata di dalam hati, "Aku sudah mengalami hal itu ketika ibuku dulu sedang sakit." Lalu, sang pasien pun bangkit dari tempat tidurnya dan mengambil tongkatnya di tangan Raymond sambil berkata, "Terima kasih. Namanya Langskan. Healer itu memang mumpuni, tapi dia sangat tidak ramah yang membuatku merasa tidak nyaman. Hari ini, kamu sudah membuatku nyaman." Mendengar pujian dari pasien, Raymond pun tersenyum dan berkata, "Haha, tentu saja." Lalu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Kamu bersikap baik pada seorang pasien. Pencapaian, healer yang baik hati telah didapatkan. Kepopuleran Anda meningkat, 5 poin skill diberikan." Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, "Oh, poin skill. Harusnya ini membantuku meningkatkan skill ahli bedah jadi lebih baik, kan?" Beberapa saat kemudian, setelah semua pasien telah pergi, ruangan itu pun menjadi sangat kotor. Raymond yang melihat itu pun berkata, "Waktunya bersih-bersih ya." Lalu Raymond pun membersihkan ruangan itu sendirian sambil berkata di dalam hati, "Sejujurnya, aku tidak menikmati membersihkan pos juga, tapi aku sudah berjanji. Baunya sangat menusuk, kapan aku akan menyelesaikan ini semua? Tidak ada yang memperhatikan, haruskah aku mengurangi usahaku untuk bersih-bersih?" Laipentaina tidak benar-benar memprioritaskan kebersihan. Dan Hansen juga tak terlihat bersungguh-sungguh tadi. Tidak, lingkungan buruk akan buruk juga untuk pasien. Ini adalah pengetahuan dasar medis, aku harus menahannya, meski pekerjaannya sangat banyak. Aku hanya perlu membayangkan kehidupan megahku di masa depan untuk menyemangatiku. Stik daging tiap hari. Raymond pun menjadi sangat semangat membersihkan ruangan yang kotor itu. Beberapa saat kemudian, ruangan yang kotor tadi pun menjadi bersih mengkilap. Raymond pun berkata, "Benar-benar tugas yang melelahkan. Aku pasti akan merekrut pembersih ketika aku sukses nantinya. Aku merasakan sakit di mana-mana. Apakah kelelahanku akan berkurang jika stat staminaku kutambah sedikit?" Lalu, Raymond yang telah membersihkan ruangan itu pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda sudah membersihkan pos penanganan pertama. Anda mendapatkan pencapaian peningkatan kehigienisan. 10 poin skill diberikan. Anda mendapat poin bonus untuk performa yang luar biasa. 10 poin skill diberikan. Anda sudah naik level. Anda sudah mencapai level 5. Anda mendapat hak istimewa, Anda sekarang dapat membersihkan sedikit lebih efisien.
Anda mendapatkan 40 poin skill. Sekarang Anda dapat membeli skill di market. Melihat hal itu, Raymond pun berkata, "Oh, naik level, pembelian skill juga. Skill apa ya yang harus kubeli?" Raymond pun melihat skill apa yang bisa dibelinya di market system. Sistem pun menampilkan panelnya yang berisi. Anda dapat membeli skill normal dan skill pasif. Akan ada hadiah khusus yang diberikan untuk pembelian pertama. Anda dapat membeli skill rank unik dengan 40 poin. Tersedia untuk dibeli. Kekuatan Iron Man, unik. Tangan cekatan ahli bedah, unik. Mata orang bijak, unik. Peringatan, pilihlah dengan hati-hati, peluang khusus seperti ini tidak sering terjadi. Melihat skill tersebut, Raymond pun berkata, "Wah, mereka semua rank unik. Aku ingin semuanya, tapi aku cuma bisa milih satu." Tiba-tiba, pintu ruangan itu pun terbuka dan Hansen pun berkata dengan nada panik. "Darurat, pasiennya memuntahkan darah. Cepat kemari dan lakukan heal. Cepat, kondisi pasiennya tidak terlihat baik." Mendengar perkataan Hansen, Raymond pun berkata di dalam hati. Seorang pasien yang muntah darah itu buruk. Untuk menyembuhkan mereka, dibutuhkan setidaknya ranking A. Heal adalah kekuatan menstimulasi daya hidup. Menstimulasi daya hidup akan mengaktifkan koagulasi. Tapi dalam kondisi seperti ini di mana pendarahannya parah, efektivitasnya menurun. Hanya Direktur Bak yang punya kekuatan penyembuhan ranking A di klinik Belan. Kami juganya memiliki beberapa ranking B. Pada situasi ini, pasien itu akan meninggal. Tidak, dengan teknik medis. Berdasarkan ilmu bedah. Terdapat metode untuk melakukan operasi bedah pada pasien seperti ini. Tapi aku tak bisa melakukannya sebagai residen pemula. Itu hanya mungkin jika aku adalah residen mumpuni. Langs yang datang ke tempat itu pun melihat keadaan pasien dan berkata, "Seorang pasien muntah darah." Hansen pun menjawab, "Iya, healer, dan Direktur Bak sedang ada di pinggiran kota. Untuk menangani bangsawan, sekarang." Lalu, pasien itu pun batuk darah sehingga mengenai Langs. Langs yang merasa jijik itu pun berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan, kembalkan dia." Mendengar perkataan Langs, Raymond pun segera menghampiri Langs dan berkata, "Bukankah kita setidaknya mencoba menggunakan heal padanya?" Raymond pun menjawab, "Kamu tidak lihat, heal tidak banyak membantu." Raymond pun kembali berkata, "Tapi dengan kekuatan penyembuhan ranking B-mu, mungkin." Langs pun memotong perkataan Raymond dengan berkata, "Senior, apakah senior mencoba mengajariku sekarang, kamu? Senior hanyalah siswa gagal yang tidak mampu lulus dari magang. Selama 5 tahun. Jika senior sangat khawatir pada pasien, kenapa senior tidak coba saja menanganinya?" Hah? Mendengar perkataan Langs, Raymond pun berkata di dalam hati, "Apa yang harus kulakukan? Terdapat resiko tinggi kegagalan meski aku ikut maju. Aku akan disalahkan jika sesuatu yang salah terjadi pada pasien. Dan jika aku disingkirkan dari posisi magangku." Tiba-tiba, sistem pun muncul yang berisi. Sebuah quest mendadak muncul, menjadi seorang healer yang penuh kasih. Quest teknik medis. Rank, 1/2 scalpel. Kesulitan tinggi. Persyaratan yang harus dipenuhi. Sembuhkan seorang pasien dengan kondisi di atas level skillmu dengan tekad yang kuat. Hadiah, bonus naik level 2 kali 30 poin skill. Melihat hal itu, Raymond kembali berkata di dalam hati. Quest mendadak, sembuhkan pasien ini. Tidak, aku sudah menahan sampai titik ini dengan gigih dan kuku. Semua akan berakhir kalau aku melakukan kesalahan. Lalu, pasien yang batuk darah itu pun berkata dengan suara lemas. "Tolong saya, tolong bantu saya, Tuan Healer." Melihat hal itu, Raymond pun berjalan pergi sambil berakta di dalam hati. "Tidak ada yang bisa kulakukan, ini di luar kemampuanku. Tapi jika tidak ada yang mau maju." Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kesempatan lain, pasien tadi pun terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Raymond yang tidak tega melihatnya itu pun berkata di dalam hati, "Sial, persetanlah." Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Skill Iron Heart telah dimanifestasi. Anda akan memiliki pikiran seperti besi dan hati yang kuat. Lalu, muncullah sesosok bayang-bayang yang berkata kepada Raymond, "Terima permintaanku untuk praktik kedokteran, dan aku bersungguh-sungguh mengikrarkan hidupku untuk itu." Pelayanan kemanusiaan. Mendengar hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Benar juga, meski itu mungkin mustahil. Aku tak boleh menjauh dari pasien yang sekarat." Lalu, Raymond pun bertanya kepada Langs, "Bolehkah aku merawatnya?" Mendengar pertanyaan itu, Langs pun terkejut dan berkata, "Apa yang barusan kau katakan?" Raymond pun kembali berkata, "Jika diizinkan, aku mau coba merawat pasien ini."
Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata, "Kelihatannya kau sudah gila, lakukan sesukamu. Namun, kau harus tanggung jawab untuk hasilnya. Mari kita lihat apakah keberuntunganmu akan membantumu kali ini juga." Para healer lain pun keluar dari ruang perawatan itu. Mendengar perkataan Lance barusan, Raymond pun berkata di dalam hati, "Apa aku bisa melakukannya? Melakukan operasi sendiri sudah cukup sulit." Tiba-tiba, Hansen pun datang menghampiri Raymond dan berkata, "Apa ada yang bisa kubantu, senior? Aku juga tidak mau melihat pasien ini mati." Mendengar perkataan Hansen, Raymond pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, "Sungguh lega, aku punya asisten." Raymond pun menggenggam tangan Hansen dan berkata, "Terima kasih, aku sebenarnya sangat butuh bantuan." Hansen yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan pun bertanya kepada Raymond, "Tapi, gimana caramu merawatnya? Itu mustahil dengan heal kita." Mendengar pertanyaan itu, Raymond pun menjawab, "Daripada menggunakan heal, aku lebih pilih selamatkan dia dengan metode lain." Mendengar jawaban itu, Hansen yang kebingungan itu pun kembali bertanya, "Maaf, metode apa?" Raymond pun menjawab, "Situasi mendesak, aku akan jelaskan nanti. Pertama, siapkan hal yang aku sebutkan." Beberapa saat kemudian, Hansen yang sudah menyiapkan hal yang diminta oleh Raymond itu pun berkata, "Senior, aku rebus pisau dengan air bersih dan membersihkannya dengan api seperti perintahmu. Aku juga bawa seutas benang tipis yang kubersihkan dengan tanaman herbal. Tapi, apa yang mau kau lakukan dengan hal-hal ini?" Mendengar perkataan itu, Raymond pun menjawab, "Kau akan tahu saat melihatnya." Hansen yang melihat kondisi dari pasien itu pun bertanya kepada Raymond, "Tapi kenapa pasien tidak sadarkan diri?" Raymond pun menjawab, "Dengan halusinogen, aku membuat pasien tidur dan membiusnya." Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Aku senang telah menyiapkan catgut untuk berjaga-jaga. Itu mudah didapatkan karena itu adalah bahan yang digunakan oleh para penyihir dari menara penyihir." Sedikit informasi, catgut adalah ancaman dari usus domba yang secara alami terdegradasi menggunakan proteolitik tubuh sendiri. Lalu, Raymond pun mengambil kain lap bersih dan membersihkan perut dari sang pasien. Melihat hal itu, Hansen pun bertanya, "Senior, boleh aku tanya apa yang sedang kau lakukan?" Raymond pun menjawab, "Aku sedang melakukan operasi." Mendengar jawaban itu, Hansen yang semakin kebingungan pun kembali bertanya, "OP? Apa?" Raymond pun tidak menanggapi pertanyaan Hansen, dan menggunakan pisau untuk membelah perut dari sang pasien. Melihat hal itu, Hansen pun menjadi panik. Raymond pun membuka perut dari pasien tersebut dan berkata di dalam hati, "Aku bisa lihat lemak dan otot bersama dengan darah. Aku hanya tahu tentang memotong perut di kepalaku, tapi melihatnya secara pribadi. Pikiranku menjadi kosong. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Tiba-tiba, panel sistem pun muncul dan memberitahu Raymond bahwa skill Iron Heart miliknya telah bekerja, dan hal itu membuat Raymond menjadi lebih tenang. Raymond yang sudah tenang pun kembali berkata di dalam hati, "Aku bisa lakukan ini, aku mau menjadi healer terbaik. Aku bukan sampah atau serangga. Aku akan jadi seseorang yang dikagumi semua orang suatu hari nanti. Bayangkan saja tentang kekayaan dan kehormatan yang akan kudapatkan nanti." Raymond pun melanjutkan operasinya sambil berkata di dalam hati, "Sayatan median, aku hanya perlu mengikuti pengetahuan operasi." Hansen yang apa yang dilakukan oleh Raymond itu pun menjadi ketakutan dan berkata di dalam hati, "Apa-apaan yang dia lakukan pada pasien? Haruskan aku menghentikannya?" Setelah berpikir seperti itu, Hansen pun mengurungkan niatnya untuk menghentikan Raymond. Raymond yang masih melakukan operasi itu pun berkata di dalam hati, "Aku bisa melakukan ini, apapun yang terjadi." Tentu saja. Hansen yang melihat keseriusan Raymond itu pun berkata di dalam hati, "Ini pertama kali aku lihat mata Raymond seperti itu. Aku pikir dia adalah orang yang lemah lembut dan halus." Lalu, Raymond yang masih melakukan operasi itu pun berkata di dalam hati, "Melihat di sana ada cairan kuning bocor dari duodenium, itu adalah ulkus duodenium yang berlubang. Aku perlu mengikat arteri dan memblokir lubangnya." Lalu, Raymond pun meminta tolong kepada Hansen dengan berkata, "Hansen, angkat organ merah ini." Mendengar perkataan itu, Hansen yang ketakutan itu pun berkata, "Maaf, angkat." Hansen pun menuruti permintaan Raymond, dan Hansen pun ketakutan melihat organ yang dipegangnya. Raymond pun melanjutkan operasinya sambil berkata di dalam hati, "Aku perlu potong bagian yang berlubang dengan pisau." Pada saat mau melakukannya, tangan Raymond tiba-tiba terhenti karena ketakutan. Raymond pun berkata di dalam hati, "Sial, aku tahu harus berbuat apa. Tapi tanganku tidak bisa mengikuti, jika terus begini, operasinya akan gagal."
Tenang, kendalikan dirimu, apa yang harus aku lakukan? Benar juga, beli skill yang terus aku tunda. Tangan ahli bedah yang gesit. Meski stamina yang baik dan kecerdasan yang luar biasa itu penting. Pada akhirnya, yang paling penting adalah kemampuan untuk menyelamatkan pasien. Raymond pun membuka panel sistem miliknya dan membeli skill tangan ahli bedah yang gesit. Dan Raymond pun mendapatkan bonus dari pembelian itu. Raymond pun menggunakan skill yang baru saja dibelinya dan stat sensei dari Raymond pun meningkat dari 6 menjadi 16. Raymond pun melanjutkan operasinya sambil berkata di dalam hati. Ya, ujung jariku menjadi sensitif. Meski ini masih canggung dan asing. Tanganku menjadi halus dan rasanya kekuranganku sekarang hilang. Lalu, Raymond pun berkata kepada Hansen, beri aku benangnya. Mendengar hal itu, Hansen pun dengan cepat memberikan benang ke arah Raymond. Dan Raymond pun melanjutkan operasinya sambil berkata di dalam hati. Aku perlu mengikat arteri dan hentikan pendarahan. Sungguh melegakan jari-jariku menjadi gesit, ini jadi tidak begitu sulit. Sekarang, aku hanya perlu menutup lubang di duodenum. Aku perlu membawa omentum, yang menghubungkan ke perut. Dan gunakan tambalan Graham untuk memblokir perforasi. Aku juga perlu memutuskan saraf vagus yang berhubungan dengan sekresi asam lambung, dan setelah menyekat cairan lambung yang mencemari peritonem dengan air bersih. Setelah beberapa saat kemudian, setelah operasi sudah selesai, Raymond pun menutup kembali perut dari pasiennya itu. Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Operasi perut terbuka pertama Anda berhasil. Ini operasi perut terbuka pertama di benua Laipetania. Anda mendapatkan achievement, Father of Surgery. Anda akan dicatat sebagai pelopor operasi oleh generasi mendatang. Dibandingkan dengan peringkat kelas Anda, achievement Anda tinggi. Poin keterampilan yang diperoleh telah dibatasi. 100 skill point akan diberikan. Bonus naik level. Anda merawat seorang pasien di luar kemampuan rang Anda. Anda mendapatkan achievement Passionate Healer. 30 skill point telah diberikan. Raymond yang telah menyelesaikan operasinya itu pun menjadi lega. Dan terduduk lemas. Melihat hal itu, Hansen pun berkata, Senior, kau baik-baik saja. Raymond yang terharu karena operasinya itu pun berkata, aku melakukannya. Lalu, seseorang pun datang menghampiri Lance dan memberitahu keadaan pasien yang dirawat oleh Raymond. Mendengar perkataan pria itu, Lance pun terkejut dan berkata, apa? Raymond mengobati pasien yang muntah darah. Bagaimana mungkin? Lance yang kesal itu pun memukul meja yang ada di depannya. Pria itu pun kembali berkata, itu benar, aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun kondisinya sudah tidak kritis dan kini dalam masa pemulihan. Lance yang tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu pun pergi keluar menuju ruang perawatan sambil berkata, tidak mungkin, aku akan pergi dan mengkonfirmasinya sendiri. Pada saat di perjalanan, Lance pun berkata di dalam hati, tidak mungkin dia bisa menyembuhkan seorang pasien muntah darah. Dengan heal yang bahkan bukan peringkat F. Pada saat memasuki ruang perawatan, Lance pun melihat Raymond sedang bercanda gurau sedang pasien yang sekarat tadi. Lance yang melihat hal itu pun terkejut dan berkata, apa ini? Pasien yang sekarat tadi itu pun berkata kepada Raymond, terima kasih, healer, saya berhasil selamat berkat Anda. Mendengar perkataan sang pasien, Raymond pun menjawab, jangan khawatirkan itu, Anda tidak boleh banyak bergerak dulu, jadi tolong berhati-hati. Lance yang tidak terima dengan apa yang dilihatnya itu pun bertanya kepada Raymond, apakah Direktur Buck yang mengobatinya? Melihat kedatangan Lance, Raymond pun terkejut. Lalu, Lance pun kembali bertanya, siapa orang yang menangani pasien ini? Tidak mungkin kamu yang melakukannya. Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata, tapi, memang aku yang melakukannya. Lance yang tidak percaya itu pun berkata, jangan bohong padaku, bagaimana bisa seseorang dengan kekuatan healing yang bahkan belum ranking F melakukan ini? Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata, aku tidak hanya menggunakan heal untuk menanganinya. Mendengar perkataan itu, Lance pun bertanya dengan nada kesal. Apa kau bilang? Raymond pun berkata di dalam hati. Karang saja cerita untuk saat ini. Setelah memikirkan itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Lance barusan. Aku menggunakan teknik medis yang digunakan di masa kuno untuk menangani pasien ini. Mendengar jawaban itu, Lance pun menjadi kebingungan dan bertanya. Medis? Apa? Raymond pun menjawab. Beberapa saat yang lalu, ketika aku melakukan tugas di daerah utara, aku kehilangan pijakan dan jatuh dari tebing. Secara tidak sengaja, aku berjalan ke reruntuhan kuno, dan mempelajari sebuah penyembuhan kuno yang dikenal sebagai teknik medis. Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata dengan nada marah. Apa? Kau berharap aku akan percaya pada cerita sekonyol itu? Melihat Lance marah,
Raymond pun berkata di dalam hati. Apa itu tidak berfungsi? Mendengar keributan dari Lance, sang pasien itu pun bangkit dari tidurnya dan menunjukkan bekas luka di perutnya sambil berkata kepada Lance. Berisik sekali. Hei, Healer, lihat ini. Ini adalah bukti kalau dia menyelamatkanku. Melihat hal itu, Lance pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, pasien itu pun marah kepada Lance dengan berkata, aku pikir, aku mengingatmu sekarang. Kau melihatku dan meminta orang-orang untuk membiarkanku matikan. Kau tidak hanya membiarkan pasien, tapi juga mencoba menuduh healer yang menyelamatkanku. Kau itu harusnya malu. Melihat pasien banyak bergerak, Raymond pun mencoba menahannya sambil berkata, Tuan, Anda belum boleh bangun. Sang pasien itu pun mengambil sebuah guci yang berisi air kencing dari meja dan melemparkannya ke arah Lance. Lance yang terkena air kencing itu pun berkata, kamu melemparkan urin padaku. Mendengar itu, sang pasien pun kembali berkata dengan nada keras. Kau mau kulempari kotoran, pergi kau, dasar sialan. Mendengar perkataan itu, Lance pun langsung berlari pergi keluar dari ruangan itu. Melihat Lance pergi, sang pasien pun berkata, berani-beraninya dia menyebut diri sendiri seorang healer. Ya Tuhan, maafkan saya telah mengotori ruangan ini. Mendengar perkataan pasien, Raymond pun berkata, tidak apa-apa. Terima kasih, karena Anda, saya merasa lebih baik. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, ketika pasien sudah bersih, Raymond yang sedang membersihkan ruang penanganan itu pun diejek oleh healer lainnya. Raymond yang mendengar ocehan mereka itu pun tetap melanjutkan bersih-bersihnya sambil berkata di dalam hati. Aku tahu pandangan orang-orang terhadapku tidak akan berubah hanya karena aku menyembuhkan pasien dengan teknik medis. Lalu, Lance pun menghampiri Raymond dan merebut sapu yang dipegangnya sambil berkata, aku yang akan bersih-bersih mulai saat ini. Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata, hah, tunggu, harusnya aku yang melakukannya. Mendengar perkataan itu, Hansen pun berkata, tidak, aku yang seharusnya melakukan ini. Melihat tingkah Hansen yang berbeda, Raymond pun berkata di dalam hati, apa aku hanai berlebihan memikirkannya, rasanya tatapan Hansen kepadaku sedikit berbeda. Tidak, cara Lance melihatku yang berbeda. Dari tatapan mengejek menjadi tatapan yang ingin membunuhku sekarang juga. Aku pasti ada di pihak yang kalah jika orang-orang begitu padaku di masa lalu, tapi menariknya, aku tidak merasakan apapun sekarang. Tunggu saja dan lihat saja, saat aku nantinya menjadi healer terbaik. Aku akan menyalahgunakan kekuatanku di klinik Belen. Tiba-tiba, Lance datang menghampiri Raymond dan berkata, tentang kemampuan itu, tolong, datanglah sebagai utusan healer ke festival ulang tahun Istana Kekaisaran yang akan segera diadakan. Mendengar perkataan Lance, Raymond pun bertanya, apa yang barusan kamu katakan? Lance pun menjawab, aku memintamu pergi ke festival Istana Kekaisaran. Ada masalah, bukankah itu adalah sesuatu yang terhormat untuk dilakukan? Sedikit informasi, festival ulang tahun itu adalah pesta yang diadakan untuk memperingati kelahiran Raja Pendiri yang dimana para bangsawan ibu kota berkumpul. Lalu, Lance pun kembali berkata kepada Raymond, terlebih lagi, karena kamu hanyalah anak magang. Hanya anak magang yang menjanjikan yang mendapatkan kesempatan seperti ini. Karena kau sudah menyembuhkan pasien yang muntah darah, kau pasti memiliki hak untuk berpartisipasi. Mendengar perkataan Lance, Raymond yang kesal itu pun berkata di dalam hati. Sialan satu ini, dia tidak memberiku peluang di sini, dia hanya ingin mengacaukanku. Karena Istana Kekaisaran itu seperti neraka untukku. Raymond pun teringat dengan masa kecilnya yang disiksa oleh saudara-saudaranya di istana. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, itu rasanya seperti neraka. Dibanding saat di Istana Kekaisaran, kehidupanku di klinik Belen terasa di surga. Karena aku, kehormatan ayahku ternoda. Pangeran Bayangan, itulah nama panggilanku dulu. Kerajaan Houston, sebuah negara kesatria yang tidak mengakui anak tidak sah. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun bertanya kepada Lance. Apa kau benar-benar harus mengirimku? Mendengar pertanyaan itu, Lance pun berkata, kenapa, kau tidak suka? Lakukan apa yang kau mau. Lagi pula semua bayaran pada murid akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku, Chief Healer. Mendengar perkataan Lance, Raymond yang jijik melihat muka Lance itu pun berkata, aku benar-benar ingin memukulnya, haruskah aku memukulnya? Tiba-tiba, pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi. Quest teknik medis telah ditugaskan. Deskripsi quest. Sejumlah besar orang berkumpul selama penjamuan. Karena tidak ada cara untuk mengetahui jenis keadaan darurat apa yang mungkin terjadi, peran Anda sebagai healer adalah menyelesaikan jamuan makan tanpa adanya korban jiwa. Tingkat kesulitan quest tinggi. Hadiah,
Bonus naik level kali 3, 30 poin skill. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Kenapa hadiahnya sangat tinggi? Itu 3 kali lipatnya hadiah Treat Your First Patient. Itu menggangguku karena tingkat kesulitannya tinggi. Apakah akan ada keadaan darurat medis yang serius selama perjamuan atau sesuatu? Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun berkata kepada Lance. Aku akan melakukannya, tapi, tolong beri aku izin untuk mengikuti ujian kualifikasi healer resmi setelah perjamuannya selesai. Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Bahkan ketika mereka benar-benar tidak adil dan busuk, karena satu-satunya alasan aku masih berada di klinik belian adalah karena aku ingin mengikuti ujian kualifikasi healer. Aku tidak bisa pergi begitu saja ke kerajaan dengan tangan kosong. Mendengar perkataan Raymond tadi, Lance pun bertanya. Kau bahkan tidak memiliki healing power ranking F. Jadi bagaimana rencanamu untuk mengikuti ujian kualifikasi? Raymond pun menjawab, bukannya kau baru saja mengirimku ke kerajaan dengan menyatakan bahwa aku memiliki kualifikasi lebih dari cukup, Chief Healer. Mendengar jawaban Raymond, Lance pun menjadi kesal. Lalu, Lance pun berkata, bagus, tapi itu hanya kalau kau memenuhi tujuanmu dan kembali dari perjamuan. Mendengar perkataan Lance, Raymond pun menjadi senang dan berkata di dalam hati. Yes, akhirnya aku memiliki izin untuk mengikuti ujian kualifikasi healer. Aku akan keluar dari klinik belian bodoh ini segera, setelah aku mendapatkan kualifikasi healerku. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku melihat wajah sialan menjijikkan kasar ini. Beberapa hari kemudian, Raymond yang datang ke istana untuk mengikuti festival itu pun berkata di dalam hati. Sudah 5 tahun sejak aku pergi ke istana kerajaan. Haruskah aku putar balik? Aku tidak bisa masuk ke dalam. Karena aku bisa merawat pasien yang muntah darah terakhir kali, aku yakin Lance tidak akan mengusirku bahkan jika aku harus kembali. Dia akan membuliku, tapi dibandingkan dengan apa yang harus aku hadapi di istana, Lance mah tidak ada apa-apanya. Apa yang bisa aku lakukan dengan pasien darurat saat power healingku hanya ranking F? Aku yakin akan ada lebih dari cukup healer terampil di sana. Tapi, jika itu adalah pasien darurat yang tidak berpengaruh terhadap heal, mereka bisa mati. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun berusaha kabur dari istana kerajaan sambil berkata di dalam hati. Siapa peduli? Dari pelayan hingga keluarga kerajaan, semuanya yang ada di dalam istana memperlakukanku seperti sampah. Tiba-tiba, Raymond berhenti, dan berjalan kembali menuju ke arah istana sambil berkata di dalam hati. Kenapa aku harus lari? Aku bahkan tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak dilahirkan sebagai anak haram karena aku menginginkannya. Orang yang salah adalah ayahku, sang raja. Aku hanyalah korban. Jika dulu, aku tidak akan ragu untuk melarikan diri, tapi aku tidak ingin meninggalkan pasien yang membutuhkan bantuanku. Jangan dihindari, aku tidak akan pergi ke kerajaan. Aku akan pergi ke pasien. Setelah menentukan keputusan itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Anda memutuskan untuk menghadapi ketakutan Anda demi pasien. Heart of Steel bereaksi terhadap perhatian Anda untuk pasien. Kemahiran Heart of Steel untuk sementara meningkat menjadi ranking A. Setelah mendapatkan pemberitahuan sistem itu, Raymond pun menjadi lebih tenang. Raymond pun berkata di dalam hati, begini rasanya memiliki kemahiran ranking A. Aku sama sekali tidak takut lagi. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjadi semangat dan berkata, ya, jangan berkecil hati. Siapa tahu, mungkin jika aku berhasil menyelamatkan seorang bangsawan tinggi, aku bisa mendapatkan hadiah yang besar. Aku harus membeli skill yang berguna sebelum sampai di sana, cari skill di market. Raymond pun membuka panel sistem miliknya dan menuju ke market untuk membeli skill. Raymond pun mengklik skill atribut dan panel sistem pun mengeluarkan skill atribut apa yang bisa dibeli oleh Raymond. Skill atribut yang bisa dibeli oleh Raymond adalah skill basic sihir api, air, angin, petir, dan bumi, yang masing-masing skill tersebut adalah ranking D. Melihat hal itu, Raymond pun berkata, sihir? Aku bisa belajar sihir dengan skill point. Wah, kalau aku kurang beruntung, bukannya aku jadi lebih kuat dari penyihir biasa. Ayo lihat dulu skill pasif yang tersedia untuk dibeli. Raymond pun membuka panel sistem market yang berisi skill pasif yang bisa dibeli oleh Raymond. Panel sistem pun muncul yang berisi skill yang tersedia untuk dibeli. Pertama, metode untuk menjadi dokter yang ramah, tingkat normal. Kedua, metode untuk rekam medis yang efisien, tingkat normal. Ketiga, metode untuk menangani sialan, tingkat normal. Melihat hal itu, Raymond pun berkata sambil berpikir. Karena aku level rendah, tidak ada yang luar biasa. Beli metode untuk menangani sialan aja deh.
karena ada banyak sialan di antara para bangsawan. Raymond pun membeli skill tersebut dan Raymond menjadi lebih semangat. Kemudian, di dalam istana kerajaan, pada saat festival berlangsung, orang-orang yang berada di situ pun bersulang atas raja di kerajaan Houghton. Lalu, seorang pria yang melihat kehadiran dari Raymond itu pun berkata, "Pemuda di pojok sana itu, bukannya dia pangeran bayangan?" Mendengar perkataan pria itu, salah satu bangsawan itu pun berkata, "Tunggu, tidak mungkin, aku yakin itu orang lain." Pria itu pun kembali berkata, "Tidak, coba lihat mukanya. Itu benar-benar dia." Mendengar perkataan itu dari kejauhan, Raymond pun berkata di dalam hati, "Hehehe, Heart of Steel Ranking, memang efektif. Aku biasanya sudah ketakutan hanya dengan tatapan orang-orang, tapi itu tidak mempengaruhiku sama sekali hari ini." Lalu Raymond pun melirik ke arah cermin dan berkata di dalam hati, "Kurasa ketampananku memancarkan kecermerlangan hari ini. Aku perlu meningkatkan kemahiran Heart of Steel apapun yang terjadi." Lalu, Raymond yang menyadari ada yang memperhatikan dirinya itu pun melihat ke arah seorang wanita. Dan Raymond pun berkata di dalam hati, "Putri Sophia." Tatapan itu, seolah-olah dia sedang melihat serangga masih belum berubah. Begitu ya, dibandingkan dengan putri lainnya, itu seperti gadis remaja yang sedang kesal. Seperti ratu pertama, kesehatannya tidak begitu baik. Kulitnya masih cukup pucat, kurasa dia masih kurang sehat. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri Raymond dan berkata, "Siapa ini? Bukankah ini si Lemon busuk kita?" Mengenali suara itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Suara ini, Pangeran keempat, Saitil." Saitil pun berkata kepada Raymond, "Lama tidak bertemu, Lemon." Melihat keberadaan Saitil, Raymond pun menjadi gugup karena mengingat kejadian masa lalunya. Yang dimana, pada saat itu, Saitil adalah yang membulinya habis-habisan. Mengingat hal itu, Raymond pun memegang tangannya sambil berkata di dalam hati, "Bekas luka yang tersisa di tubuhku masih berdenyut. Aku tidak bisa bergerak, seolah-olah aku adalah seekor tikus di depan seekor ular." Melihat Raymond tidak menjawab perkataannya, Saitil pun bertanya, "Kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau berani mengabaikan keluarga kerajaan sekarang? Sampah kotor sepertimu. Apa kau meremehkanku, seorang anggota keluarga kerajaan? Sedangkan kau adalah kotoran yang menjijikkan." Mendengar perkataan itu, Raymond pun menjadi ketakutan. Lalu, sistem pun mengaktifkan Heart of Steel untuk menenangkan Raymond. Sehingga Raymond pun tiba-tiba menjadi lebih tenang. Lalu, pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi, "Lawan telah diidentifikasi sebagai sialan. Peringatan, level lawan si sialan telah diidentifikasi sebagai sangat tinggi. Mengaktifkan skill, metode untuk mengatasi sialan." Lalu, Raymond yang sudah tenang itu pun memberi hormat kepada Saitil sambil berkata, "Saya menyapa Pangeran keempat, Kerajaan Houston yang agung." Melihat Raymond yang tidak takut sama sekali, Saitil pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Lah, kenapa sialan ini tidak takut? Dia harusnya sangat ketakutan sampai tidak berani ngomong padaku." Setelah memikirkan hal itu, Saitil pun meletakkan minuman yang dibawanya tadi. Raymond pun bertanya kepada Saitil dengan penuh senyuman, "Apa yang membawa Anda kemari?" Mendengar perkataan Raymond, Saitil pun menjadi kebingungan dan berkata, "Apa?" Mendengar perkataan itu, Raymond pun kembali berkata, "Disinilah tempat Hilaire tinggal. Bukannya Anda datang karena Anda merasa tidak sehat?" Melihat keanehan dari Raymond, Saitil pun berkata di dalam hati, "Apa? Ada yang aneh dengan orang ini." Setelah memikirkan itu, Saitil pun menjawab pertanyaan Raymond barusan. "Aku tidak sakit." Mendengar jawaban itu, Raymond pun berkata, "Itu melegakan. Jika Anda tidak sakit, aula utama ke arah sana, jadi Anda bisa pergi menikmati perjamuan." Mendengar perkataan Raymond, Saitil pun menjadi kesal. Lalu, Raymond yang menyadari ada seorang pria tua yang tiba-tiba duduk, Raymond pun berkata, "Oh tidak, ada seorang pasien di sana, yang jatuh karena pusing." Raymond pun menghampiri pria tua itu, dan bertanya, "Apa Anda baik-baik saja? Anda datang ke tempat yang tepat. Anda bisa datang kemari untuk perawatan jika Anda merasa kurang sehat saat perjamuan. Untuk itulah tempat ini." Mendengar perkataan Raymond, sang pria tua itu pun berkata, "Ah, benarkah?" Melihat Saitil belum pergi, Raymond pun bertanya, "Yang mulia, Anda masih di sini. Apa ada sesuatu yang salah?" Mendengar pertanyaan itu, Saitil pun berkata di dalam hati, "Dia mencoba mengusirku." Setelah memikirkan itu, Saitil pun berpura-pura batuk dan berkata kepada Raymond, "Aku kesini karena aku merasa sakit." Mendengar perkataan itu, Raymond pun bertanya, "Di bagian mana Anda merasakan sakit?" Saitil pun menjawab,
Belakangan ini, aku merasa lemas dan tidak bertenaga. Mendengar jawaban itu, Raymond pun kembali bertanya. Apakah Anda tidak memiliki gejala lain? Saitil pun menjawab. Tidak. Raymond pun mencoba mengecek gejala lain dari tubuh Saitil dengan mengecek detak nadi di tangan kanannya. Saitil yang melihat hal itu pun berkata di dalam hati. Killer, gejala samar semacam ini yang paling sulit dihadapi. Mari kita lihat bagaimana kau melakukannya. Jika kau tidak bisa jelaskan dengan baik, akan kugunakan itu sebagai alasan untuk menghancurkanmu. Setelah mengecek tangan Saitil, Raymond pun menghelaikan nafasnya dan berkata, Anda keracunan alkohol. Saitil pun terkejut mendengar perkataan dari Raymond. Raymond pun kembali berkata, Yang mulia, Anda selalu minum alkohol setiap hari, bukan? Terlalu banyak alkohol mengganggu fungsi bagian dalam tubuh. Itu mungkin alasan Anda cepat lelah, jadi Anda harus menahan diri untuk minum alkohol. Tolong rawat tubuh berharga Anda. Mendengar perkataan Raymond, Saitil pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati. Sialan ini, mengapa dia terus ucapkan hal itu, aku tidak bisa membalasnya. Lalu, Raymond pun bertanya kepada Saitil. Apa ada hal lain yang membuat Anda sakit? Mendengar pertanyaan itu, Saitil pun menjawab. Tidak. Mendengar jawaban itu, Raymond berkata. Kalau begitu, nikmati jamuannya. Dan hindari alkohol. Mendengar perkataan Raymond, Saitil pun berjalan pergi sambil berkata di dalam hati. Sialan ini, kenapa dia tidak takut saat berbicara denganku, dia tidak seperti ini sebelumnya. Setelah Saitil pergi, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Anda telah menyingkirkan si sialan. 5 bonus skill point telah diberikan. Kami merekomendasi Anda untuk fokus pada merawat pasien daripada terganggu oleh pelanggan kasar di masa depan. Raymond yang semakin tenang dengan kepergian Saitil itu pun berkata di dalam hati. Aku bisa menangani sialan itu dengan sangat tenang. Aku benar telah membeli skill itu. Aku tidak takut di depan Saitil. Dua sebenarnya bodoh dan tidak fasih semuanya. Tidak perlu takut padanya. Saitil, sialan bodoh, pasti otaknya terbuat dari mie pasta, dasar anemon kecil. Tiba-tiba, seseorang pun datang mendekati Raymond dan bertanya. Apa yang kau lakukan? Raymond pun dengan cepat melihat ke arah sumber suara, yang ternyata yang memanggil dirinya itu adalah Putri Sophia. Melihat kedatangan Putri Sophia, Raymond pun memberi hormat dan berkata. Saya menyapa Putri Kerajaan. Lalu, Putri Sophia itu pun berkata. Kau banyak perubahan. Dulu kau terlihat seperti tikus jelek. Mendengar perkataan Putri Sophia, Raymond pun teringat dengan kejadian dulu dan berkata di dalam hati. Apa itu penghinaan? Bukan, karena itu masa lalu, apa artinya itu bukan penghinaan sekarang? Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun berkata kepada Putri Sophia. Anda masih sama saja seperti sebelumnya. Mendengar perkataan Raymond, Putri Sophia pun bertanya. Kepribadianku masih seburuk sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, Raymond menjawab. Tentu tidak, maksud saya, Anda masih cantik seperti biasa. Mendengar jawaban itu, Putri Sophia pun berkata. Terserahlah, aku datang untuk istirahat karena aku merasa tidak enak badan, tetapi kurasa aku pergi saja. Mendengar perkataan Putri Sophia, Raymond pun terkejut dan bertanya. Apa yang membuat Anda sakit? Putri Sophia pun menjawab. Bukan apa-apa, aku tidak punya waktu untuk istirahat, karena aku akan segera berpidato. Mendengar hal itu, Raymond pun berkata. Anda tidak terlihat sehat. Mungkin Anda sebaiknya istirahat sebentar sebelum pergi. Mendengar perkataan itu, Putri Sophia pun berkata. Ini bukan urusanmu, kau bahkan bukan healer yang mumpuni. Jadi, apa yang kau tahu? Setelah mengatakan itu, Putri Sophia pun berjalan pergi meninggalkan Raymond. Melihat Putri Sophia pergi, Raymond pun berkata di dalam hati. Dia sama kejam dan kasar seperti biasanya. Yah, maklumlah. Karena dia begitu ke semua orang. Lalu, beberapa saat kemudian, Putri Sophia pun naik ke atas panggung untuk memulai pidatonya. Melihat Putri Sophia naik, para bangsawan itu pun bersorak gembira kepada Putri Sophia dengan berkata. Bersulang untuk Putri Kerajaan. Putri Sophia pun berkata. Aku sangat berterima kasih kepada kalian semua yang hadir di acara ulang tahunku. Aku di sini untuk memberikan semua pesan ucapan selamat pada hari yang menggembirakan ini. Raymond yang melihat keanehan pada nafas Putri Sophia itu pun berkata di dalam hati. Apa itu? Sesuatu terasa sedikit aneh. Putri Sophia pun kembali berkata. Pertama, berdoa untuk kemuliaan Kerajaan Houston. Tiba-tiba, Putri Sophia pun merasakan sesak. Melihat hal itu, para bangsawan itu pun menjadi panik. Lalu, Putri Sophia itu pun terjatuh dan tak sadarkan diri.
Para bangsawan itu pun segera menghampiri Putri Sofia untuk menyelamatkannya dan seseorang pun berkata untuk memanggil para healer. Raymond yang melihat kejadian itu dari kejauhan pun hanya terdiam dan berkata di dalam hati. Sial, Putri Sofia adalah karakter utama dari quest.